Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Saya berharap saudara semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan pastinya. Kembali lagi dengan Pastor Talk di pagi hari ini. Di pagi hari ini saya ingin membagikan pada saudara suatu ayat yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga sampai keempat. Demikian firman Tuhan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, di pagi hari ini, judul singkat dari Pastor Talk ini adalah menaati perintahnya. Dan dari ayat ini kita bisa lihat bahwa menaati perintahnya adalah salah satu bukti atau tanda bahwa kita mengenal akan Dia, mengenal akan Tuhan, mengenal akan Yesus. Sesuai dengan tema dari Gereja Zion Church of Christ di tahun 2025 yang ditetapkan oleh Pastor Romi Maturesi, yaitu Knowing God, mengenal Tuhan. Ya, dan untuk mengupas tentang menaati perintahnya dan hubungannya dengan mengenal akan Tuhan, saya mau coba saudara bandingkan ayat tersebut dengan dari Yohanes 14. Nah, Yohanes 14 ayat 15 saya bacakan buat saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu ayat ke-15. Saya lanjutkan di ayat ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, kalau kita kritisi ayat ini, saudara, ayat ini menarik. Kenapa menarik? Saya bacakan kembali buat saudara ya. Di ayat ke-15, kalau kamu mengasihi aku, ini kata Tuhan Yesus ya, kamu akan mengikuti perintahku. Kalau kita mengasihi, kita akan mengikuti perintah. Oke. Ayat 21 itu kebalikannya, saudara. Kalau kita memegang perintahnya Tuhan, jadi katanya barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalau kita melakukan perintahnya, berarti kita mengasihi Yesus. Nah, ini kita lihat di sini, saudara. Ini dua-duanya sama-sama berlaku, saudara. Kalau mengasihi Tuhan, berarti kita menuruti segala perintah Tuhan. Kalau kita menuruti perintahnya Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Karena gini, saudara, kalau kita mengasihi contoh orang tua kita akan melakukan perintah-perintahnya mereka. Mau disuruh apa, kita lakukan karena kita mengasihi orang tua kita. Ya kan? Tetapi kalau kita sekedar melakukan perintah, sebenarnya belum tentu kan kita mengasihi orang tua kita. Betul atau enggak? Atau pada saat kita menaati perintah dari atasan kita, perintah dari guru kita, perintah siapapun kita lakukan, sebenarnya belum tentu karena kita melakukannya, kita mengasihi dia, mengasihi orang tersebut. Tetapi kalau kita lihat di ayat 21 dari Yohanes 14, di sini juga berlaku kebalikannya, sudah. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah mengasihi aku. Nah, di sini saya mau jelasin buat saudara. Ada hal yang menarik sih, karena sebagai manusia itu kita biasanya terkoneksi dengan orang lain pada saat kita mengenal orang tersebut. Kita mau melakukan perintah orang, kita percaya pada orang pada saat kita sudah kenal, baru kita percaya. Nah, dari Simon Sinek, kalau saudara tahu, itu Simon Sinek pernah merilis teori tentang namanya Golden Circle. Nah, kalau misalnya Golden Circle itu kita lihat dari paling dalam itu why atau kenapa. Kalau kita bisa tahu kenapanya, tujuannya apa, kenapa orang itu melakukan A, baru kita bisa percaya, baru kita bisa terkoneksi secara emosional dengan orang tersebut. Semua itu dimulai dari why. Nah, itu teori dari Golden Circle yang dirilis oleh Simon Sinek. Kalau kita tahu why-nya, baru kita melakukan, baru kita terkoneksi secara emosional. Tetapi kalau kita bicara mengenai spiritual dan hubungan kita dengan Tuhan Yesus, knowing God, itu terbalik, saudara. Kenapa terbalik?
kita lakukan dulu tanpa tahu kenapa, baru kita tahu kenapa. Maksudnya gimana? Kita taat aja dulu, nggak perlu tahu kenapa sih Tuhan suruh kita melakukan itu. Ya, terkadang mungkin di firman secara jelas itu tertulis kenapa kita harus melakukan hal tersebut, kenapa kita harus menaati perintah A atau perintah B dari Tuhan. Tetapi mungkin tidak semuanya tertulis demikian. Tapi yang perlu kita lakukan apa? Kita lakukan dulu, dan semakin lama, semakin sering kita lakukan, kita akan semakin menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita lakukan apa yang Kristus lakukan. Kita lakukan apa yang Yesus suruh kita lakukan. Dan dengan demikian kita akan semakin mengenal, kita akan semakin tahu bagaimana Yesus melakukannya dan kenapa, why Tuhan Yesus melakukannya. Kalau kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat ke-5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Pada saat kita menuruti firman, pada saat kita melakukan perintahnya, disitulah kita ada di dalam Yesus, ada dalam Tuhan. Atau di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini salah satu perintahnya. Kan? Dengan demikian, semua orang akan tahu di ayat 35, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pada saat kita melakukan perintah Tuhan, pada saat kita melakukannya terus-menerus, tanpa perlu mengetahui kenapanya, maka di situ kita menjadi murid-muridnya, menjadi sama dengan apa yang Yesus lakukan, sehingga itu menjadi identitas kita. Bahkan orang lain yang tidak mengenal Yesus, pada saat ia melihat kita, dia menjadi mengenal Yesus. Identitas kita jadi sama. Apa yang kita lakukan sama seperti yang Yesus lakukan, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, di sini saudara kita lihat bahwa kita menaati perintah-perintah Yesus tidak selalu karena kita sudah tahu kenapa. Tetapi kita melakukannya karena kita percaya. Betul saudara, walaupun tidak melihat, kita percaya. Walaupun hasilnya belum kelihatan, tapi kita percaya aja. Walaupun bisnis kita kelihatannya tidak begitu baik, dan ada celah untuk kita bisa curang sedikit, bisa bohong sedikit, dan menjadi berhasil, kita percaya aja, kita tidak perlu melakukan hal tersebut. Ya, walaupun mungkin tidak masuk akal secara manusiawi atau secara duniawi. Nah, karena itulah kita tahu sebagai orang Kristen di Yakobus 2:17, yaitu demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Karena sumber kita sebagai orang Kristen itu adalah iman. Kita percaya penuh bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga kita melakukan perintahnya. Bukan karena kita tahu kenapa baru kita lakukan perintahnya. Banyak kan orang-orang sekarang itu sangat atau over kritis gitu ya, sangat kritis, sehingga kalau misalnya nggak masuk akal buat dia nggak mau ngikutin, ya kan? Sehingga harus tahu kenapanya, dan kalau kenapanya itu masuk akal dan cocok dengan apa yang dia mau atau cocok dengan apa yang dia percaya, dia baru ikutin. Sebagai orang Kristen kita berbeda. Kita mengikuti perintah Tuhan ya memang karena Dia adalah Tuhan dan karena kita percaya Dia adalah Tuhan. Sama kayak pada saat kita masih kecil, saudara, kita mendengarkan perintah orang tua kita. Kebanyakan kita mungkin tidak tahu kenapa, tidak tahu why-nya, tapi kita lakukan aja. Sebagai anak-anak gitu ya, kita selalu ngikutin, kita lakukan apa aja yang bapak kita, orang tua kita lakukan. Kalau orang tua kita baik, ya kita akan ikutin perbuatan baiknya. Kalau dia orang yang sopan, ya kan, di depan orang, kita akan ngikutin bapak kita dan kita juga akan menjadi orang yang sopan. Kalau misalnya bapak kita orangnya nggak sopan, atau bapak kita suka bohong, atau bapak kita suka ngerokok, berkata kasar, kita juga pasti akan mengikuti. Nah, kita nggak perlu tanya kenapa bapak kita ngerokok, kenapa bapak kita berkata kasar misalnya, atau kenapa bapak kita mesti sopan gitu sih. Nah, sebagai anak-anak gitu ya kita ikutin aja kan tanpa tahu why-nya. Pada saat kita ngikutin terus-menerus, disitulah akhirnya kita menjadi serupa dengan bapak kita. Bapak kita orang yang sopan, ya kita menjadi serupa seperti menjadi orang yang sopan.
Pada saat kita menjadi serupa, hidup mirip dan sesuai dengan Bapa kita, di situ kita akan mengenal dan kita akan tahu why-nya. Kenapa sih sebenarnya Bapa kita seperti itu? Menjadi serupa dengan Kristus, itu didasari atas pengenalan kita akan Kristus, yang didapati dari melakukan perintah-perintahnya. Nah, saudara, di hari ini saya mau kembali mengingatkan buat saudara sekalian bahwa lakukanlah perintah Tuhan, lakukanlah perintah Kristus, apapun itu. Memberi pengampunan buat orang yang bersalah buat saudara, menghormati orang tua, taat pada pemimpin, membantu sesama, tidak berbohong, jangan mengingini milik orang lain, memberikan persepuluhan, dan lain sebagainya. Kita lakukan perintah-perintahnya, dan dengan demikianlah kita mengasihi Allah. Dengan demikianlah kita mengenal Tuhan. Demikian, saudara, sharing Pesel Talk pada pagi hari ini. Saya harap boleh menjadi pengingat buat kita semua, buat saudara dan saya, untuk menaati firman Tuhan, menaati perintah-perintahnya. Dan dengan demikian, kita mengenal Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.